Halo guys, perkenalkan nama saya Andriansa Muhammad. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 Prodi S1 Manajemen NIM 2361201011. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa dampak krisis keuangan global yang mana ini terjadi pada tahun 2008 lalu yang berdampak terhadap sektor perbankan di suatu negara yaitu Belanda. Oke guys, tanpa berlama-lama mari kita simak video berikut ini. Pada 15 September tahun 2008, raksasa keuangan Amerika Lehman Brothers bangkrut. Didirikan sejak tahun 1850, Lehman adalah salah satu bank investasi terbesar di dunia. Tapi di balik kejayaannya, mereka mengambil risiko besar di pasar properti Amerika. Lehman membeli dan menjual produk keuangan berbasis kredit rumah, termasuk subprime mortgage. Saat harga rumah anjlok dan jutaan orang gagal bayar, nilai aset mereka runtuh. Hutang menumpuk, investor panik, tidak ada bank yang mau menyelamatkan. Akhirnya, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat saat itu. Pemicunya adalah subprime mortgage, yaitu pembelian kredit kepemilikan rumah kepada debitur dengan profil risiko tinggi atau riwayat kredit buruk. Bank mengemas pinjaman berisiko ini menjadi produk investasi kompleks yang dijual di seluruh dunia. Saat suku bunga naik, jutaan debitur gagal bayar. Gelembung properti pecah, institusi keuangan raksasa tumbang, likuiditas membeku, dan ekonomi global jatuh ke dalam resesi mendalam. Peristiwa ini mengubah regulasi keuangan dunia selamanya. Berikut dampak krisis keuangan global pada perbankan di Belanda. Yang pertama, terjadinya krisis dana dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Investor dan nasabah menarik uangnya secara besar-besaran. Akibatnya, bank-bank di Belanda jadi susah cari dana dari pasar internasional. Kedua, nilai aset bank anjlok drastis. Bank-bank Belanda punya banyak investasi di luar negeri yang berisiko tinggi. Saat krisis terjadi, nilai investasi itu jatuh dan melemahkan kekayaan bank. Yang ketiga, pemerintah harus turun tangan. Mereka mengeluarkan kebijakan penyelamatan dan mengambil alih kepemilikan bank supaya sistem keuangan negara tidak runtuh. Contoh kasus bank besar yang terkena dampak krisis keuangan global. Yang pertama, ABN AMRO. Dulu berkembang pesat tapi kena dampak krisis parah. Akhirnya diambil alih kembali oleh pemerintah demi menjaga kestabilan. Yang kedua, ING Group. Mendapat suntikan dana dari negara supaya modalnya kuat kembali dan kepercayaan pasar pulih. Pada akhirnya bank jadi sangat berhati-hati kasih pinjaman. Akibatnya, pembiayaan usaha jadi berkurang, pertumbuhan ekonomi dalam negeri jadi melambat. Belanda dan Uni Eropa memperketat aturan perbankan lewat kewajiban modal yang lebih besar, pengawasan risiko yang lebih ketat, laporan keuangan harus lebih terbuka dan jelas. Dampak jangka panjangnya yaitu cara kerja bank berubah, lebih aman dan tidak ambil risiko sembarangan. Peran pemerintah dan pengawasan jadi lebih kuat untuk mencegah krisis terulang lagi. Nah, itu tadi merupakan video sebab terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 dan dampaknya terhadap perbankan di Belanda. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa pengelolaan keuangan yang hati-hati dan pengawasan yang ketat tentunya sangat penting agar krisis serupa tidak terulang lagi. Oke, video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.